Baik, selamat pagi Pak Bayu. Halo, selamat pagi Pak Erik. Pagi, Mas. Pagi, Pak. Pagi. Ya. Jadi untuk menunggu rekan-rekan yang lain, kita akan menunggu beberapa saat lagi, baik itu untuk Pak Erik sebagai pemateri, dan mungkin bisa diingatkan lagi Pak Bayu untuk teman-teman rekan-rekan yang lainnya untuk segera bergabung, karena kebetulan pemateri sudah siap seperti itu Pak Bayu. Siap, Mas. Sudah di email Baso. Paling Oke. tunggu dulu. Ini Tunggu menggantikan Buning ya? Iya Pak, saya Pak. Oh, Ya. perkenalan dulu namanya siapa ini, Mas? Oh iya, nama saya Rinaldi Pak. Rinaldi Siapa? dari Rinaldi. Oh, Rinaldi. Oke. Dulu udah pernah sekali bertemu Pak. Oh, sudah ya. Udah Waktu pernah. offline event. Iya betul yang di Sleman Pak. Oh, iya iya iya. Pangling soalnya, Mas. Iya. Baik.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian dari Civitas Akademika dari Universitas Pajajaran. Bertemu lagi pada Azure Artificial Intelligence Workshop yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah AI dengan sangat minimalis sekali dengan tema yang cukup menarik seperti itu, yaitu tentang no-code machine learning and natural language processing. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh dua pemateri. Yang pertama nanti akan ada dari Pak Erik Kurniawan selaku Microsoft MPV dengan expertise developer technology. Yang kedua nanti akan ada dari Pak Agus Suparno selaku Microsoft MPV juga dengan expertise-nya selaku dalam bidang artificial intelligence. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita hari ini adalah kegiatan workshop yang kedua, di mana nanti pada hari Jumat kita akan ada sesi yang ketiga, yang mana itu adalah goal dari kegiatan workshop kita hari ini. Jadi kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan lupa mengikuti kegiatan workshop di hari Jumat nantinya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sekiranya tidak bisa bergabung di hari Jumat nanti, kami minta untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form feedback yang sudah kami sertakan di slide sekarang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa untuk bergabung nantinya di hari Jumat, kami minta untuk mengisi saja di hari Jumat. Biar nanti bisa mengisi form feedback secara keseluruhan sehingga dapat menilai seluruh workshop yang sudah kita kerjakan. Akan ada digital sertifikat bagi peserta yang mengikuti kegiatan Azure Artificial Intelligence ini, yang mengikuti kegiatan ini dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Baik Bapak Ibu sekalian, karena pemateri sudah hadir pada kesempatan ahli ini, baiklah kita memasuki kegiatan yang pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Erik Kurniawan selaku Microsoft MPV. Kepada Pak Erik Kurniawan, kami persilahkan. Terima kasih Mas Rinaldi. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Mungkin rekan-rekan sudah bertemu saya di sesi sebelumnya ya. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang introduction to machine learning dan artificial intelligence yang ada di layanan Microsoft Azure. Sebentar Bapak Ibu, saya akan share PPT-nya dulu. Sebentar, ini saya belum jadikan presenter Mas Rinaldi. Mohon dijadiin presenter biar bisa share PPT-nya. Ini masih mati di sini. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih. Makanya tadi saya cari loh, nggak bisa di-share ini. Oh iya Pak. Kita hari ini untuk pagi ini yang pertama adalah creating new predictive model with Azure Machine Learning. Kalau mungkin kemarin Bapak Ibu sudah belajar apa itu machine learning gitu ya, kemudian kita lanjutkan dengan cognitive service ya, layanan cognitive service yang ada di Azure. Jadi kemarin kita udah bahas untuk penerapan artificial intelligence-nya yang ada di Azure menggunakan cognitive service. Kemarin kita udah bahas bagaimana kita bisa memanfaatkan service-service yang sudah built-in gitu ya. Tinggal dipakai, kita langsung dapat result-nya berupa JSON gitu. Nah, kemarin kita udah bahas tentang NLP, kemudian ada conversational AI, kemudian juga ada computer vision dan lain-lain.
Nah, itu semuanya udah produk layanan yang jadi gitu ya. Nah, untuk materi yang kali ini kita akan lebih apa ya? Mungkin akan membuat predictive modelnya itu dari awal gitu ya. Jadi tidak menggunakan model yang sudah jadi seperti kalau kita menggunakan layanan Artificial Intelligence Cognitive Service yang kemarin sudah kami jelaskan gitu ya. Nah, untuk hari ini topiknya nanti kita akan menggunakan yang namanya Azure ML. Jadi dengan menggunakan Azure ML nanti rekan-rekan bisa membuat predictive model dengan tools yang disediakan di Azure gitu ya. Modelnya nanti bisa drag and drop gitu ya. Jadi kita bisa seperti membuat flowchart di apa ya, Visio gitulah. Nah, nanti langkah pertama misalnya memasukkan dataset, langkah kedua misalnya apa, data pre-process dan lain-lain, itu nanti kita bisa drag and drop. Sebenarnya ada beberapa pembahasan yang akan saya paparkan gitu ya untuk hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya akun Azure itu juga bisa mengikuti gitu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti workshopnya. Jadi hands-on-nya nanti bisa langsung diikutin. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya akunnya bisa langsung coba juga bikin resource di Azure dan lain-lain. Nah, nanti pembahasannya ada 4 di sini. Yang pertama kita akan bahas automated ML di Azure Machine Learning. Jadi di Azure Machine Learning sendiri itu ada 2 macam cara ya untuk membuat predictive modelnya. Yang pertama itu kita bisa automated. Jadi kalau misalnya kita punya dataset gitu ya, terus kita mau bikin predictive modelnya, kemudian kita belum tahu algoritma apa yang mungkin nanti bisa cocok gitu ya untuk dataset yang kita punya, kita mau ujikan ke banyak algoritma gitu. Kemudian dengan menggunakan automated ML ini nanti kita bisa memilih gitu ya dari list yang disediakan itu algoritma apa aja yang mau kita uji cobakan. Nah, nanti Azure ML ini akan secara otomatis membuat predictive modelnya untuk kita gitu. Jadi dia akan lihat yang paling ya efisien gitu menurut Azure ML-nya gitu. Nanti kita bisa di akhir ada result predictive model yang dihasilkan gitu ya. Nah, nanti kita bisa tes itu predictive model yang dihasilkan oleh automated ML ini sudah memenuhi ekspektasi kita atau belum gitu. Nah, nanti kita akan coba bareng-bareng. Kita modelnya ini workshop Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba juga. Mungkin karena saya backgroundnya dari software engineering gitu ya, developer, jadi saya akan lebih menekankan ke penggunaan toolsnya nanti. Jadi penggunaan tools Azure Machine Learning-nya. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang backgroundnya dari data science, statistik, atau dari mathematics, mungkin akan lebih bisa untuk membaca grafik-grafiknya, kemudian lebih paham tentang algoritma apa aja yang ada di Azure ML. Nah, nanti akan saya tunjukkan cara penggunaannya. Bapak Ibu bisa utak-atik sendiri nanti. Nah, kita akan bahas yang pertama menggunakan yang automated ML. Yang kedua nanti kita akan menggunakan pipeline yang drag and drop tadi ya. Kalau automated kan udah langsung otomatis semua, dia data pre-processnya segala macam dia semua yang menentukan gitu ya. Terus algoritmanya dia uji cobakan otomatis semua. Nah, kalau yang sampel kedua sampai keempat, nah ini kita bisa menggunakan yang tadi model pipeline tadi yang drag and drop. Jadi nanti untuk pembuatan datasetnya, memasukkan datasetnya, data ingestion gitu ya, pemasukan dataset, kemudian data pre-process, data transformation, training dan lain-lain, kita bisa atur sendiri menggunakan yang namanya pipeline nanti. Nah, nanti contohnya ini ada yang supervised dan unsupervised gitu. Nanti mungkin karena ini banyak ya,
biar menghemat waktu nanti akan saya coba mungkin 2 atau 3 hands-on yang bisa kita ikutin bareng-bareng. Nah, yang pertama mungkin yang automated ML ini juga menggunakan yang supervised ya, pakai regression. Nah, kemudian contoh yang ketiga ini mungkin model classification, dan kalau masih ada waktu nanti yang satu contoh untuk yang unsupervised machine learning ya, menggunakan clustering ini dengan Azure ML. Oke. Nah, sekarang kita akan tes dulu yang pertama ya. Jadi mencoba untuk membangun automated machine learning di Azure. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa ngikutin ini step by step-nya. Nah, ini sebenarnya ada juga di Microsoft Docs. Kemarin mungkin saya dan Pak Ridi juga udah menjelaskan ya, bahwa di Microsoft itu kita punya yang namanya Microsoft Learn. Nah, di Microsoft Learn sendiri itu ada modul gitu ya, yang bisa diikutin gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau ngikutin modulnya dan misalnya menggunakan ini untuk hands-on di praktikum gitu ya dimungkinkan juga. Jadi nanti Bapak Ibu cari aja di Microsoft Learn yang ini learning path-nya namanya Create No Predictive Models with Azure Machine Learning. Ini ada beberapa contoh. Nah, nanti kita akan hands-on dari sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikutin. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat yang automated machine learning ya. Nah, untuk case-nya, untuk case yang nanti akan kita kerjakan, sebentar. Ini nanti kita akan membuat, predictive model untuk yang bike rental ini. Nanti menggunakan regression yang pertama. Jadi case-nya itu kita akan memprediksi banyak sepeda yang bisa disewakan gitu. Nah, kemudian fitur yang akan dilihat gitu ya untuk memprediksi ini itu berdasarkan hari gitu ya. Kemudian mungkin ada ini humidity, kemudian macam-macam dataset yang nanti akan digunakan. Jadi kita akan memprediksi menggunakan sampel dataset yang sudah disediakan di Azure. Ini ada sampel datasetnya, nanti kita tinggal pakai gitu ya untuk yang bike rental. Jadi kita mau memprediksi nanti jumlah sepeda yang bisa disewa gitu berdasarkan ya macam-macam fiturnya macam-macam, ada hari kerja atau enggak, misalnya hari libur gitu ya, kemudian cuaca. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan menggunakan yang automated dulu, yang automated machine learning. Nah, caranya bagaimana? Kita buka Azure-nya dulu. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar yang Azure for Student, mungkin nanti ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya untuk portalnya. Kita bisa akses di portal.azure.com. Nah, kemudian kita bisa membuat resource baru di sini. Nah, create new resource. Nah, kemudian di sini kita bisa cari machine learning. Nah, ini ketemu ya machine learning. Nah, ini saya buat dulu resource-nya, create. Jadi kita akan membuat machine learning studio di sini. Nah, ini ada resource group-nya, saya buat aja untuk mengelompokkan resource yang nanti akan kita buat, karena kita akan buat banyak resource di sini nanti. Workshop AI misalnya. Oke, ini workspace name-nya apa ya? Nah, region-nya, di sini saya pakai yang saya pernah coba yang Southeast Asia itu ada problem, nggak tahu. Sekarang sudah diperbaiki atau belum, tapi biar aman, biar demonya bisa smooth, saya pilih yang sudah pasti jalan aja, yang West US. Oke. Kemudian untuk container registry-nya nggak usah ya.
Oke, kita buat dulu untuk Machine Learning Studio-nya. Oke, ini kita create dulu. Nah, kita tunggu sebentar untuk provisioning resource-nya. Dia akan membuat resource yang kita butuhkan ya. Nah, di sini masih on progress, sebentar lagi. Nah, ini kita membuat istilahnya Azure Machine Learning Workspace gitulah. Nah, kalau ini udah jadi, nanti kita bisa masuk ke Azure Machine Learning Studio-nya. Ada tampilan beda lagi nanti. Udah nggak menggunakan portal Azure-nya, tapi menggunakan tampilan baru gitu, yang khusus untuk Azure ML. Oke, nah di sini masih menunggu ya, Bapak Ibu, sebentar. Masih mendeploy dulu. Oke, mungkin sebentar lagi nih ya, yang workshop ML ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin kalau sudah punya akun Azure-nya ya, bisa ke portal.azure.com gitu ya, portal.azure.com. Nah, kemudian nanti di sini kita create resource baru seperti tadi, terus pilih aja yang machine learning. Nah, langkah pertama kita akan membuat workspace-nya dulu. Nah, kalau sudah jadi baru kita akan membuat computational resource-nya. Nah, jadi nanti langkahnya seperti ini. Yang pertama membuat Azure Machine Learning Workspace-nya dulu. Setelah itu kita harus membuat sumber daya komputasinya. Jadi server apa aja yang nanti kita butuhkan gitu ya, akan kita gunakan di Azure Machine Learning Studio. Karena kita butuh juga untuk menjalankan misalnya Jupyter Notebook-nya, kemudian untuk server yang untuk menjalankan trainingnya, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita akan buat juga gitu ya. Nah, ini ada sedikit link gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengikuti workshop yang saya cobakan ini, Bapak Ibu bisa searching aja di Microsoft Docs di situ ya, create no code predictive model with Azure Machine Learning. Kemudian saya pernah buat juga membantu teman saya gitu ya, dengan teman saya namanya Reza. Nah, ini untuk membuat ebook, ini free, bisa di-download gratis gitu ya. Belajar data science, pengenalan Azure Machine Learning Studio. Tapi saya lebih fokus ke penggunaan toolsnya gitu. Yang backgroundnya data science teman saya. Oke, ini bisa Bapak Ibu dapatkan gratis. Oke, nah kita cek dulu ya tadi. Sudah selesai belum untuk pembuatan workspace-nya? Oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai untuk pembuatan workspace-nya, kita bisa klik di sini, Launch Studio, gitu ya. Jadi di sini ada tombol Launch Studio. Ini untuk launching Azure ML Workspace. Nah, seperti ini. Nah, nanti tampilannya berubah menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya Azure Machine Learning Studio. Nah, nanti kita kerjanya di sini. Nah, yang pertama tadi langkah yang harus dilakukan adalah membuat resource dulu. Nah, untuk resource-nya kita klik di compute ini ya, compute resource. Jadi kita akan membuat server-server yang nanti digunakan untuk ya membuat predictive modelnya gitu ya. Yang pertama compute instance ini harus kita buat ya.
Nah, ini untuk menjalankan nanti kayak Jupyter Lab, Jupyter Notebook-nya ya. Nah, terus untuk ngetes misalnya predictive model yang kita buat sudah jadi, kemudian kita deploy misalnya ya. Kemudian kita mau tes dengan misalnya memasukkan data yang mau kita masukkan ke predictive modelnya. Nah, ini bisa menggunakan compute instance ini. Nah, ini kita buat dulu aja. Nah, ini kita buat dulu. Nah, di sini kita pilih yang CPU ya. Pilih yang CPU. Ini ada dua pilihan sih. Nanti kita bisa memilih yang CPU atau GPU kalau butuh compute power yang lebih besar mungkin ya. Nah, kita bisa juga memilih yang GPU. Nah, untuk virtual machine size-nya kita pakai yang ini aja. Nah, yang cukup lah ya, cukup untuk menjalankan percobaan ini, eksperimen ini. Nah, ini yang standar DS-V2. Nah, ini cost-nya sekitar $0,18 per hours. Nah, enaknya kalau di Azure kan hitungannya on demand aja ya, per hours. Jadi kalau misalnya setelah selesai apa ya, nyoba gitu ya, eksperimennya udah berhasil dijalankan, kemudian predictive modelnya udah berhasil diperoleh gitu, kemudian kita mau hapus gitu ya nggak apa-apa gitu. Jadi di charge-nya ya selama kita pakai aja gitu. Nah, ini di sini $0,18 per hours hitungannya. Nah, ini saya pilih aja next. Nah, untuk komputer name-nya saya beri nama ya. Ini compute instant ya. My compute instant gitu aja. Nah, seperti ini. Already exist. Nggak bisa. CI, compute instant. Nah, ini masih bisa ya namanya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita create ya untuk compute instance-nya. Jadi kita buat compute instance baru gitu, bikin VM baru di sini. Nah, selain yang compute instance, kita juga butuh yang untuk compute cluster. Dan nanti sebenarnya untuk percobaan yang kedua, selain yang automated ML, kita juga butuh yang inference cluster. Nah, ini sambil nunggu proses, di sini baru provisioning untuk dibuat resource-nya, resource servernya. Nah, di sini kita juga buat yang compute cluster. Ini untuk komputasinya ya nanti ya. Nah, di sini kita pilih yang dedicated CPU aja untuk size-nya disamain aja sama yang untuk compute instance ya. Nah, ini next. Compute cluster CC gitu aja lah. Nah, di sini kita harus masukkan maksimum dan minimum nodes-nya. Nah, ini biar harusnya sih nanti kalau misalnya Bapak Ibu buat sendiri untuk production gitu ya. Nah, ini minimumnya dikasih 0 aja. Jadi kalau nggak ada proses perhitungan, nggak ada komputasi ya, dia nggak kerja gitu kan. Tapi ini nanti biar mempercepat aja gitu ya, saya buat minimumnya 2, maksimumnya juga 2. Oke, kalau sudah ini kita create juga. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat dua resource ya. Yang pertama untuk compute instance, yang kedua compute cluster. Jadi kita punya 2 VM di sini yang running di Azure ML Studio-nya.
Nah, ini kita prepare dulu kan. Nanti selagi ini dibuat di provisioning, nah kita akan memasukkan datasetnya dulu, dataset yang nanti akan kita gunakan. Nah, untuk memasukkan dataset, kalau Bapak Ibu udah punya dataset sendiri juga dalam bentuk apa, misalnya CSV gitu, juga bisa di-upload ke sini ya. Nah, ini untuk case di sini nanti datasetnya akan saya akan menggunakan dataset sampel yang ada di Microsoft gitu ya, yang sudah disediakan di Azure. Nah, ini berarti from web files. Nah, untuk URL-nya tadi kita mau memprediksi tadi ya, baik rentals kan. Nah, ini kita masukin aja alamatnya https ak.ms baik rentals. Ini dataset sampel aja. Nah, maaf. Untuk namanya kita tambahkan di sini baik rental. Untuk dataset type-nya tabular. Nah, description-nya sembarang ya ini ya. Mau diisi misalnya baik rental data gitu aja. Nah, kemudian next. Ada spasinya ini. Oke. Next. Nah, nanti di sini untuk file formatnya kita pilih yang delimited comma itu ya. Kemudian untuk kolom headernya karena ada kolomnya di datasetnya, ada apa headernya, jadi kita pilih yang use header from first file. Oke, kalau sudah, nah ini dia akan ngeload datasetnya, sampel datasetnya. Ini dataset preview sih, nggak semuanya ditampilkan gitu ya, cuman previewnya aja. Kalau di sini kita lihat, nah ini dataset yang nanti mau kita gunakan. Di sini ada ID, ada day, month, year, ya kan, session, kemudian ini holiday atau weekday gitu kan, atau working day. Kemudian ini ada weather forecast-nya juga, ada temperatur, ada temperature, humidity, ada kecepatan angin juga ya, wind speed. Nah, kemudian ini yang mau kita predik rentalnya nanti. Rentalnya berapa gitu kan nanti. Prediktif modelnya kita pengen memprediksi ini. Nah, karena ini mau mempredik numeric value gitu ya, nanti mungkin kita bisa menggunakan yang modelnya regression. Nah, Cantik, surat yang kemarin yang permintaan hosting di Office Ayeuna boleh bisa? Di ini ataupun di screenshotnya ke sayain. Ya, nah, ini setelah ini kita next ya. Nah, di sini untuk skemanya kita pilih semua tadi feature-featurenya yang mau kita gunakan ya, kecuali yang paling atas ini, pad-nya nggak usah. Nah, oke, next. Ini untuk modelnya ya. Nah, infonya nggak masuk mas atau masih belum buka? Sudah, tapi pindah ini. Nah, di sini kita create. Nah, ini untuk create datasetnya. Nah, ini datasetnya berarti udah kita create dan nanti bisa kita gunakan di yang untuk memprediksi modelnya tadi, membuat model prediksinya. Nah, ini kalau kita lihat juga di datasetnya udah masuk ya, baik rentals, kemudian di compute resource-nya, resource yang kita butuhkan juga udah dibuat semua ya, udah sukses. Oke, sekarang yang pertama, nanti kita bisa pakai dua approach ya, mau menggunakan yang automated ML atau yang designer. Kalau designer ini lebih fleksibel, biarpun sama-sama tanpa coding. Jadi kalau Bapak Ibu ada background-nya bukan dari IT gitu ya, mungkin nggak terlalu bisa coding atau nggak suka coding gitu. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif.
Jadi modelnya nanti bisa cuma drag and drop aja gitu ya. Atau malah otomatis, full otomatis gitu ya. Nah ini yang automatic dulu ya. Kita akan coba untuk yang automated ML. Nah ini kita klik new, bikin baru ya. Nah untuk datasetnya kita pilih aja karena datasetnya sudah ada tadi ya. Sudah kita buat yang bike rental itu untuk memprediksi jumlah sewa sepeda kan. Nah kemudian kita next ya di configure run. Di sini nanti ada beberapa pilihan. Nah ini create new ya, new experiment. Nah nanti untuk eksperimen yang mau dikerjakan gitu ya. Nah di sini kita bisa kasih nama MS Learn Bike Rental gitu ya. Nah ini ada target kolomnya. Nah target kolom di sini adalah yang nanti mau kita prediksi ya. Untuk case kita kan kita mau memprediksi jumlah bike rentalsnya, berarti di field ini ya, rentals ini. Nah untuk select compute clusternya tadi kan kita udah bikin resource ya untuk komputasi. Nah ini kita pilih aja yang compute cluster. Nah di sini. Nah kemudian next lagi. Nah di sini kita harus milih sih tipenya apa gitu ya. Ini nanti classification atau regression atau di sini cuma support 3 sih kalau yang di automated ML ini atau time series forecasting gitu. Nah karena ini nanti kita mau mempredik numeric value berarti ya kita pilih aja yang regression. Ini mungkin Bapak Ibu yang backgroundnya statistik atau data science pasti jauh lebih jago dari saya gitu ya. Oke. Di sini saya pilih yang regression. Nah, kemudian di sini ada view additional configuration setting. Nah, di sini ada beberapa macam ya, ada primary matrix. Nah, nanti di sini Bapak Ibu juga bisa pelajari apa itu yang dimaksud dengan primary matrix-nya dan lain-lain ya. Nah, di sini untuk case kita akan menggunakan yang ini normalize root mean square error. Nah, terus di sini harus dicentang yang explain base model. Nanti kalau dia udah membuatkan predictive modelnya buat kita ya harus ada keterangannya kenapa kok mereka suggest itu gitu ya. Nah, nanti ada alasan-alasannya sih. Nah, kenapa kok dia suggest predictive model yang seperti ini menggunakan algoritma ini gitu ya. Nah, untuk algoritmanya sebenarnya banyak yang disediakan di sini ya. Yang untuk automated ML ini ada macam-macam. Nah, ElasticNet, KNN, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu nggak usah isi juga nggak apa-apa. Kalau nggak usah diisi berarti semuanya akan dicoba gitu ya. Dicoba untuk digunakan untuk training gitu ya. Terus nanti automatic ML-nya yang akan menentukan mana yang terbaik gitu. Tapi ini kan prosesnya jadi lama sekali nanti kalau semua algoritma yang kita pilih ya. Jadi ini kita blok semua kecuali nanti yang random forest dan random forest digunakan ya dan light GPM. Nah, yang lain kita blok, maksudnya nggak digunakan untuk training gitu ya. Nah, kemudian ini exit criterion. Nah, karena ini mungkin algoritmanya Bapak Ibu bisa pilih banyak ya kan. Nah, ini kan proses untuk komputasinya juga bakal lama gitu. Nah, kita bisa menentukan training job time-nya. Nah, karena ini cuma coba-coba ya, saya masukin misalnya 0,25, 15 menit gitu aja. Jadi nanti predictive model yang dihasilkan itu ya mungkin bukan yang terbaik karena ada limitasinya hanya dijalankan selama 15 menit. Nah, nantinya
kalau Bapak Ibu punya waktu lebih ya jangan seperti saya di set 15 gitu ya. Tapi misalnya di set berapa jam gitu, biar dia hitung semua dan menemukan yang terbaik gitu. Nah, ini nanti yang terbaik selama proses komputasi 15 menit aja sih. Karena kita tentukan training jobnya, ya kan. Untuk thresholdnya kita kasih 0,08. Kemudian oke ya. Save. Untuk oke, ini ada featureization, ini kita enable aja ya, biar nanti datasetnya ini juga dipreproses dulu oleh automatic ML. Jadi automatic preprocess gitu. Nanti mungkin kalau menurut dia datanya nggak normal gitu ya, dinormalisasi. Kalau ada data yang mungkin kurang bagus, misalnya ada data kosong gitu, mungkin ya ada yang di delete gitu. Tapi ya kita ngikut algoritmanya mereka gitu ya. Algoritma untuk normalisasinya gimana itu ngikut semua gitu. Nah, kalau yang desainer nanti kita bisa tentuin sendiri, kalau ini ngikut. Nah, kalau sudah kita finish. Nah, di sini dia akan ya membuat new automated ML gitu lah. Dia prosesnya akan dijalankan. Lah ini kita harus nunggu ya kurang lebih 15 menit tadi. Nah, ini kan. Task type-nya tadi regression, primary metric-nya menggunakan normalized root mean square error. Nah, ini lagi running statusnya ya. Nah, karena statusnya lagi running ya kita tunggu sampai nanti selesai gitu ya. Nah, mungkin kita akan nyoba yang selanjutnya aja. Jadi sambil menunggu proses ini selesai, kita akan masuk ke topik selanjutnya. Jadi yang pertama kan tadi kita menggunakan yang automated ya. Nah, yang kedua nanti kita akan membuat yang regresi tapi menggunakan pipeline. Mungkin nggak seru kalau yang regresi ya, karena yang pertama juga udah sama ya regresi. Mungkin yang ketiga aja. Jadi membangun model klasifikasi gitu ya. Nah, mungkin yang ini aja ya. Oke. Jadi sambil menunggu, ini karena prosesnya agak lama ya, 15 menit Bapak Ibu, biar kita nggak buang-buang waktu. Nah, kita juga akan membuat untuk yang case ketiga yang ini. Case ketiga, nah ini membangun model klasifikasi ya. Sekarang kita mau mengklasifikasikan. Kalau tadi kan memprediksi itu ya, numeric value berapa jumlah rentalnya gitu. Nah, kalau ini kita nanti mau mengklasifikasikan case-nya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ini basic. Nah, sekarang caranya gimana? Ya, kita harus menyiapkan resource. Karena kita sudah siapkan resource-nya tadi, yang untuk komputasinya udah ada compute instant, compute cluster. Nah, untuk yang model klasifikasi ini kita butuh juga untuk inference cluster. Nah, jadi di sini kita tambahkan juga untuk inference cluster ya. Jadi nanti ini digunakan untuk mendeploy model predictive modelnya kita ke Azure Kubernetes Service. Nah, di sini kita buat. Nah, ini create new untuk regionnya West US aja, samain ya. Untuk virtual machine-nya juga kita samakan aja.
Agak lama nih loadingnya. Oke, di sini tipenya pilih yang sama ya, BS11V2 ini. Oke, next. Compute name-nya ini berarti inference cluster IF gitu aja ya. Nah, ini untuk production atau dev test, karena untuk ngetes dulu kita pilih yang dev test. Number of node-nya kita set 2 aja ya. Oke. Ini menentukan harganya juga nanti. Nah, kemudian network configuration-nya basic, SSL-nya nggak usah. Oke. Seperti ini aja, kemudian kita create. Nah, ini kita create untuk inference cluster-nya. Jadi ini nanti digunakan untuk training datanya, kalau ini nanti untuk tesnya juga bisa, atau mendeploy aplikasi kita ke Azure Kubernetes Services. Oke, ini baru dibuat ya, masih creating. Nah, sekarang caranya gimana kalau kita menggunakan yang nggak automated gitu ya. Yang tadi kan automated ya, kita nggak membuat langkahnya step by step gitu. Nah, sekarang kita mau buat untuk yang menggunakan designer, mendesain pipeline menggunakan designer. Nah, di sini, kok fail? Sebentar. Computer deployment fail. Bentar, diulangin aja berarti. Region-nya disamakan aja ya, West US. Oke, agak menunggu ini Bapak Ibu. Saya juga heran tadi kok failed ya. Jangan-jangan data centernya lagi ada masalah nih. Kemarin Google juga data centernya ada masalah ya. Sampai beberapa servisnya nggak jalan. Nah, kadang saya pernah juga nyoba di region lain gitu ya, di Southeast Asia region untuk melakukan ini, menggunakan Azure Machine Learning. Dan ada yang error gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu, beda region juga beda resource. Nah, oke, ini di sini. Next. Inference cluster. Oke, dev test. Number of node-nya 2 aja. Basic ya. Oke, semoga nggak gagal lagi ya. Nah, sambil nunggu kita ke designer, ke dataset dulu. Nah, untuk case yang ini, yang klasifikasi, itu nanti kita mau mengklasifikasikan data pasien gitu. Data pasien, nanti kita mau memprediksi dia itu masuk ke kategori diabetes atau enggak gitu. Nah, kalau diabetes itu berarti 1 nanti gitu ya, kalau enggak diabetes 0 gitu. Nah, nanti berdasarkan data-data seperti umur gitu ya, kemudian data-data medis yang lain gitu. Nanti kita masukkan dulu datasetnya. Nah, kita buat dataset baru sama seperti tadi ya. Saya mau pakai contoh aja. Ini udah ada contoh-contoh datasetnya disediakan oleh Microsoft gitu ya di Azure. Oke, dataset name-nya diabetes data.
Nah, ini tabular diabetes data gitu aja ya. Oke, kemudian kita next. Ini sambil nunggu yang tadi ya, eksperimen yang tadi 15 menit. Nah, ini data-datanya. Jadi ini ada patient ID-nya, ada ya pregnancies, plasma glukos, apa ini, dan ya informasi medis yang lain gitu ya, body mass index, ya kan, umur. Nah, terus yang mau dipredik nanti ini ya, diabetik atau enggak gitu kan. Nah, oke. Next. Ini sama ya, diambil semua kecuali yang PET. Next. Oke, kemudian kita create. Nah, ini diabetes data udah ada ya, data setnya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke designer. Nah, kalau di designer ini nanti kita bisa menggunakan yang namanya pipeline gitu. Itu kayak workflow gitulah ya, mau seperti apa. Yang pertama langkahnya apa dulu gitu ya, kayak flowchart. Nah, gampangnya mungkin flowchart gitu ya. Nah, di sini kita pilih dulu untuk compute clusternya. Nah, setelah ini kita pilih dataset yang mau kita gunakan itu yang mana gitu kan. Nah, datasetnya berarti kita pilih yang diabetes data tadi ya, kita drag seperti ini. Nah, ini kan dataset diabetes data gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga, kita visualisasi dataset outputnya. Nah, di sini kan kelihatan ya kolom-kolomnya. Nah, kalau kita lihat nanti yang kita mau predik kan ini ya, diabetik ini kan. 0 atau 1 ya, diabetes atau enggak. Terus kalau kita lihat mungkin dari datanya ini juga range-nya juga ada yang lebar ya. Maksudnya kalau range-nya terlalu lebar mungkin nanti kalau kita masukkan sebagai data training kurang begitu baik gitu. Nah, nanti kita butuh untuk menormalisasi datanya. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk data transformation ya. Ini kita pre-proses dulu kan. Ini datasetnya. Kemudian kita tambahkan di data transformation ini. Di sini ada banyak pilihan. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri gitu ya. Mungkin untuk teknik-tekniknya Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya gitu. Nah, di sini kita masukkan yang normalize data. Ini untuk menormalisasi datanya. Nah, panahnya kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Nah, untuk normalisasi datanya tadi kan fieldnya, range-nya masih apa ya, nggak bagus gitulah ya. Nah, kita mau coba untuk menormalisasi datanya, kemudian di sini kita menggunakan transformation metodenya, ada banyak pilihan, kita pilih yang min-max. Nah, kemudian field apa aja yang mau digunakan gitu ya. Nah, di sini nah, ini kita pilih yang by name gitu ya. Kemudian kita masukkan semua, kecuali, oh ini namanya kok kolom 1, kolom 2 ya. Harusnya ada pasien ID gitu ya. Bentar. Kok datasetnya kok jadi aneh. Nah, ininya kok jadi kolom 1, kolom 2 ya.
Jadi, oh tadi lupa, sorry Pak. Ini di delete dulu aja datasetnya ya, yang tadi lupa ngambilnya harusnya headernya ya. Jadi tadi headernya dianggap sebagai record ini. Nah ini mungkin harus oke. Ya nanti kita bisa apa namanya delete datasetnya ya. Nah ini kita tambah dulu aja nggak apa-apa lah baru yang oke, dataset name-nya diabetes data 2 gitu aja. Tadi lupa untuk pilih itu ya, use header from first file-nya tadi belum dipilih tuh. Nah, kolom header-nya ini loh. Oke. Makanya jadinya kolom 1, kolom 2. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini udah bener ya. Next. Oke, next. Create. Oke, sudah ya. Balik lagi ke yang designer. Nah, ini tadi kita sudah buat. Ini kasih nama eksperimennya diabetes training. Gitu aja ya. Nah, ini berarti kita pakai datasetnya yang dataset 2. Oke, untuk normalize datanya, edit kolomnya. Soalnya kalau kolom 1, 2 gitu tadi kan berarti headernya dianggap sebagai data. Nah, di sini kan, nah ini yang mau digunakan ya, yang dinormalisasi yang mana? Kecuali patient ID dan yang mau dipredik ya, diabetiknya. Ini nggak usah. Nah, yang lain nanti akan dinormalisasi datanya gitu. Nah, kalau sudah kita bisa tes dulu gitu. Kita bisa tes dulu misalnya untuk dari dataset yang kita tambahkan kemudian kita normalize gitu ya. Nah, di sini kita bisa jalankan eksperimennya gitu. Oke, terus kita submit. Nah, ini nanti akan menjalankan normalisasi data dulu. Nanti kalau normalisasi datanya sudah selesai, ya kan, sudah dijalankan, baru kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat di eksperimen kan ada ya. Ini yang diabetes training, ini lagi jalanin, ini baru berjalan ya, baru running. Nah, ini baru running ya. Nah, kita lihat yang sebelumnya aja. Yang sebelumnya. Yang MS Learn tadi, yang menggunakan automatic ML ya. Oh, ini udah jadi nih, completed. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini base model summary-nya ya. Ya, summary yang menurut dia paling baik gitu. Cuman tadi kita batasi ya,
algoritmanya kita batasi, kemudian waktunya juga kita limit gitu. Nah, dengan limitasi yang kita kasih, dengan constraint yang kita kasih, dia menghasilkan ini, algoritma name-nya ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini, di modelnya. Nah, ini ada beberapa yang di suggest gitu ya. Ini ada beberapa, 2 ini. Nah, completed ini ya. Jadi bisa menggunakan standar wrapper, random, dan max ABS. Tapi tadi yang disuggest yang ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat metriknya juga. Nah, kemudian bentar, yang untuk grafiknya di mana ya? Ada explain modelnya kok belum ini ya, belum kelihatan ya. Harusnya ada explain modelnya juga. Oke, jadi model yang dihasilkan ini. Nah, nanti setelah kita melihat hasil model yang dihasilkan tadi ya, ini model ini bisa kita deploy gitu. Misalnya kita mau ngetes ya dengan data real gitu. Ini bisa nggak memprediksi rental tadi ya. Nah, ini bisa kita deploy nanti. Nah, di Azure ML sendiri itu support untuk langsung bisa dideploy jadi RESTful API. Jadi kita nggak perlu ngoding untuk bikin web service-nya sendiri gitu ya. Kalau kita bisa coding ya sebenarnya bisa juga kan kita bungkus gitu dari predictive model yang sudah kita buat, terus kita deploy ke web server gitu ya, jadi RESTful API yang bisa diakses oleh klien misalnya. Nah, cuman kalau di sini itu nanti kita bisa langsung mendeploy gitu. Nah, jadi di sini ada deploy. Nah, kita mau deploy sebagai apa? Misalnya namanya predict rental gitu. Nah, untuk compute type-nya kita pilih yang Azure Container Instance saja. Nanti kalau di production bisa pilih yang Azure Kubernetes Service. Oke, ini enable authentication kita pilih ya, biar nanti untuk pengaksesan API yang kita peroleh itu harus menggunakan key tertentu, harus menggunakan token gitulah ya, token untuk autentikasi, biar predictive modelnya kita ini nggak sembarangan bisa diakses orang kan, harus orang dengan atau developer dengan key tertentu atau token tertentu yang bisa akses. Nah, kalau sudah kita bisa deploy. Nah, semudah itu gitu ya. Kalau modelnya sudah jadi, nah tadi bisa dilihat dulu kan. Di sini ada beberapa matriks yang sebagai acuan, mungkin ini modelnya bagus atau enggak. Kalau teman-teman yang dari data science atau statistik mungkin bisa lebih bisa lebih banyak untuk membaca matriksnya ini, untuk menjelaskan, mengexplain matriksnya ini maksudnya apa gitu ya. Nah, sebenarnya ada explanation preview loh. Di sini lebih jelas, nanti dia bisa buat untuk grafik, membandingkan misalnya data trainingnya dengan data real seperti itu. Tapi di sini kok nggak muncul. Ya, ini udah kita deploy ya. Nah, ini proses deploy-nya baru jalan. Nanti kalau udah selesai, kita akan dapat di sini REST endpoint-nya. Nah, REST endpoint-nya ini bisa kita akses untuk ya dari klien misalnya ya, dari klien kita akses gitu ya untuk mencoba predictive model yang sudah kita hasilkan. Misalnya kita punya data real, kita masukin,
Nah, kita tinggal panggil API-nya ini, nanti output-nya bisa kita lihat gitu. Nah, ini kita tunggu dulu sampai endpoint-nya jadi. Nah, kalau sudah nanti kita bisa coba di notebook ini. Kita bisa menggunakan Jupyter Notebook untuk ya tadi mencoba predictive model yang sudah dihasilkan yang ABS Max tadi ya. Itu kita coba dengan data real gitu, data sampel gitu ya. Data sampel kita masukkan, kemudian outputnya predictive bike rentalnya itu berapa. Nah, ini baru proses ya, baru proses deploy. Nanti kalau udah jadi di sini endpoint-nya akan muncul. Nah, oke, kita pending dulu yang otomatis, kita balik ke yang designer tadi. Saya buka jendela baru aja di sini. Nah, untuk yang diabetes lagi, balik lagi. Yang tadi kan bike rental ini ya. Ini baru proses deploy. Jadi model prediksinya udah jadi, otomatis tadi dibuatkan. Terus kita baru deploy menjadi API gitu kan. Nah, nanti kalau sudah baru API-nya kita akses dari Jupyter misalnya, dari notebook. Nah, ini udah jadi nih normalisasi datanya. Kalau kita lihat di klik kanan, kita bisa visualize. Nah, ini hasil setelah normalisasi ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini kan range-nya jadi nggak besar ya. Sudah dinormalkan semua field-fieldnya. Nah, seperti ini. Ini hasil dari proses normalisasi. Nah, nanti setelah normalize data, ini kita mau mentraining datanya gitu ya. Nah, untuk algoritmanya di situ kan ada banyak nih pilihan algoritmanya. Nih, machine learning algorithm. Nah, ada yang untuk regression, ada classification. Nah, di sini untuk klasifikasi ya, kita pakai yang kelas logistik. Nah, ini kelas logistik regression. Nah, algoritmanya kita gunakan di sini, klik di sini aja. Nah, kemudian kita butuh juga untuk splitting data. Jadi data yang mau digunakan untuk training sama untuk tes. Nah, di sini dari normalize data berarti masuk ke split data ya. Nah, masuk di split data. Kemudian nanti kita juga tambahkan train model. Nah, ini Bapak Ibu bisa eksperimen sendiri nanti kalau sudah bisa mengakses Azure-nya ya. Nah, jadi ada train modelnya, kemudian terakhir kita bisa tambahkan untuk scoringnya. Nah, split data masuk di sini ya. Untuk algoritmanya di sini juga menggunakan yang kelas logistik regression. Kemudian setelah selesai baru masuk ke score model. Oke. Nah, untuk split datanya di sini, split row, fraction row-nya, ini untuk percentage output datasetnya ya. Yang ini 0,7 aja. Dikasih random seed. Oke. Nah, yang mau kita train berarti kolom apa? Berarti yang mau diklasifikasikan tadi yang diabetik tadi ya, yang 0 atau 1 gitu kan.
Nah, di sini kita pilih yang diabetik. Save. Nah, kalau sudah nanti kita bisa jalankan lagi ini. Nah, kita jalankan lagi untuk eksperimen selanjutnya kan. Tadi kan baru sampai ke normalize data. Nah, sekarang kita udah tentuin algoritmanya untuk splitting datanya, training modelnya, kemudian terakhir di scoring ya. Nah, kemudian kita submit. Nah, di sini pakai yang sudah ada ya, diabetes training, ini kita submit. Nah, ini prosesnya jalan lagi gitu ya. Untuk menjalankan proses split data, training, dan scoring model. Nah, ini kita nunggu lagi sampai selesai. Nah, sambil nunggu kita lihat yang di sini ya, yang sebelumnya sudah jadi belum untuk endpoint-nya. Nah, ini udah ada rest endpoint-nya ya. Nah, kalau sudah ada rest endpoint-nya, berarti model yang pertama tadi, predictive model, yang regression, yang memprediksi bike rental tadi, yang pertama, itu sudah bisa kita gunakan. Nah, ini udah langsung jadi, udah jadi API. Dan ini bisa digunakan gitu ya. Nah, kita klik consume. Nah, untuk mengkonsumsi REST endpoint-nya, REST API-nya, ini URL-nya ini, key-nya ini. Ya kan? Nah, sekarang kita mau tes ya. Ini saya copy dulu deh. Copy di Notepad aja. Copy, key-nya juga saya copy. Key untuk pengaksesan ya. Nah, oke, sudah. Kemudian saya masuk ke notebook di sini. Nah, ini di folder saya mau buat new file. New file. Terus saya beri nama di sini test bike aja. Nah, file type-nya jangan lupa di sini pilih yang notebook. Nah, ini pakai Python bahasanya. Create. Nah, nanti kita akan ngetes predictive model yang sudah kita deploy menjadi API. Dan hasil dari automatic ML-nya tadi kan udah ada predictive modelnya, terus kita sudah deploy juga menjadi API. Nah, kemudian ini mau kita akses, kita ngetes gitu ya, menggunakan notebook ini, Jupyter Notebook. Nah, di sini ya ini Python biasa ya, ini import JSON untuk serialisasi, deserialisasi JSON-nya, kemudian import request ini untuk pengaksesan REST client-nya ya dari Python ya untuk mengakses RESTful service-nya. Nah, di sini tinggal masukin aja API-nya, ya kan? Ini predictive modelnya kita kan di sini endpoint-nya ya. Nah, kemudian key-nya juga kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini data sampelnya kita masukin ya, ada dalam bentuk array kan. Nah, ini data yang mau kita predik rentalnya gitu. Ini data-data hari, humidity ya kan, dan lain-lain ya, wind speed. Nah, ini kita masukkan ya kan, ini input JSON. Nah, ini authorization-nya menggunakan bearer token. Ini tokennya sudah kita masukkan.
Nah, nanti responnya seperti ini kan. Nah, ini kita dapat, kemudian kita tampilkan nanti. Nah, untuk predicted rentalnya berapa? Nah, ini bisa kita jalankan. Nah, ini di run. Nah, jadi Jupyternya juga udah terinstall di sini ya. Nah, ini data prediksinya kan. Nah, ini kan kita punya 5 contoh hari ya. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5 gitu kan. Nah, untuk yang pertama itu prediksinya ini, prediksi rentalnya. Ini yang kedua, ketiga. Nah, seperti itu udah jadi kan. Prediktif modelnya udah jadi dan sudah kita bisa deploy ke web gitu ya. Udah masuk di Azure gitu. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu udah bikin predictive modelnya terus mau diakses dari aplikasi apapun bisa karena udah di-rescan kan. Sudah di deploy ke Azure ya kan, udah jadi udah ada endpoint-nya untuk pengaksesan tadi predictive modelnya kita. Udah jadi API lah. Udah mudah nih mau dipakai di mana-mana. Oke. Nah, ini belum selesai. Ya, ini harus nunggu sih, Bu. Kalau ini sudah selesai semua, nah baru seperti tadi sih langkahnya sama. Nanti bisa kita